Oke guys, kembali lagi sama saya di Support Sudirman Podcast. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu spesial, Kepala Sekolah SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Halo Ibu. Halo, Sharon. Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang kurikulum merdeka. Bu, kira-kira kurikulum merdeka itu apa sih? Kurikulum Merdeka sebenarnya sama dengan kurikulum yang lain. Akan tetapi hanya nama kurikulumnya saja yang berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Kira-kira keunggulan dari kurikulum ini sendiri itu apa sih? Sesuai dengan namanya, kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Jadi manusia itu kan memiliki berbagai macam karakter, keinginan, dan mungkin talenta yang berbeda-beda. Sehingga kita merdekakan mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kira-kira banyak nggak nih Bu, setelah jadi kurikulum merdeka, anak-anak yang unggul tuh lebih terlihat? Sangat terlihat. Kebetulan di SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta ini menjadi salah satu SMK pelaksana program SMK Pusat Keunggulan, di mana di tahun 2021 alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi dari kelas 10, 11, 12 sekarang kita sudah menggunakan kurikulum merdeka semuanya. Oh gitu. Kira-kira nih Bu, kalau untuk anak-anak yang kan masih banyak juga nih Bu, anak-anak yang nggak setuju sama kurikulum merdeka karena katanya makan kuota lah apa segala macam. Menurut pandangan Ibu gimana? Enggak sih, nggak harus menggunakan internet kurikulum merdeka. Karena apa ya? Jadi gini, kurikulum merdeka ini sebenarnya untuk semua anak, mau di kalangan ekonomi menengah, atas atau bawah, bisa diimplementasikan, bisa dilakukan untuk proses pembelajaran. Ya. Dan di sini juga lebih mengutamakan pada pembelajaran dengan konsep diferensiasi, yaitu bagaimana guru melakukan diagnosis lebih awal atau diagnosa lebih awal, baik kognitif untuk guru mata pelajaran maupun non kognitif untuk bimbingan konseling, dalam rangka melihat permasalahan atau gaya belajar mereka itu seperti apa sih sebelum belajar itu dimulai di awal tahun. Gitu. Terus kalau misalnya untuk kurikulum merdeka sendiri ini, kita kan apa ya, maksudnya lebih mengolah untuk inian diri sendiri gitu kan, bakat diri sendiri. Terus kira-kira kurikulum merdeka ini juga ngebantu anak-anak untuk yang nggak tahu bakatnya jadi nemuin bakatnya nggak sih? Ya, jadi memang di kurikulum merdeka ini menekankan pada pembelajaran yang dimulai dari peserta didik atau dimulai dari diri peserta didik maksudnya. Dalam artian begini nak, sekarang anak-anak itu untuk belajar tentang keilmuan itu lebih mudah nggak sih kalau hanya klik Google aja sudah ada semuanya kan sebenarnya. Kayak guru tuh nggak perlu menjelaskan, misalnya belajar tentang podcast, tidak perlu menjelaskan apa itu podcast, anak bisa mencari sendiri dan bisa dimulai dari diri mereka, ya kan, eksplorasi mereka terhadap itu tadi teknologi informasi yang berkembang pesat gitu. Itu sangat memungkinkan anak-anak untuk lebih tahu lebih banyak terlebih dahulu daripada sebelum diajarkan oleh gurunya. Artinya sebelum anak ini belajar, memang di kurikulum merdeka ini diupayakan peserta didik ini tahu dulu. Taunya dari mana? Bisa dari sumber belajar yang diberikan oleh guru sebelum belajar di hari itu, atau bisa mereka mencari di media-media informasi yang lain. Gitu ya Bu. Terus kalau presentase untuk anak-anak yang lulus pas kurikulum merdeka ini tuh lebih banyak nggak sih Bu? Kalau untuk kelulusan belum, karena kan sekarang di kelas 12 nih, yaitu kelasnya Sharon dong, kurikulum merdeka ya kan. Iya, ya. Jadi kami belum meluluskan untuk kurikulum merdeka. Namun perbedaannya memang sangat signifikan perubahannya. Artinya potensi-potensi yang anak-anak gali ini dengan kurikulum merdeka memudahkan pendidik yaitu guru itu untuk memetakan atau menggali potensi anak-anak lebih jauh gitu. Kenapa? Karena apa? Anak-anak diharapkan di kurikulum merdeka ini
ujiannya atau asesmen itu tidak semata-mata hanya untuk menguji ketuntasan belajar gitu ya, akan tetapi bagaimana anak-anak memiliki tingkat memahami yang lebih tinggi daripada hanya ujian gitu. Makanya di SMK Islam PP Sudirman 1 Jakarta ini perlu berbangga hati, Sharon. Kenapa? Karena asesmen kita sekarang 70% sudah praktek ya, sudah project ya, betul kan? Iya, Dan betul. 30%-nya CBT. Itu tidak semua dilakukan oleh SMK se-Indonesia, tidak semuanya, dan itu beruntunglah kalian sekolah di sini ya, karena 70% asesmennya sudah praktek. Pesan buat guru-guru kita tuh apa sih Bu? Guru-guru kita itu sebenarnya guru itu luar biasa ya, sangat luar biasa, karena guru dari zaman mungkin abad 19 seperti ibu ini kan abad 19, kemudian abad 20, dan kemudian sampai ke abad 21 yang mungkin umurnya tidak jauh berbeda dengan peserta didik kita, itu harus mampu berkolaborasi dan mengikuti perubahan-perubahan atau regulasi pendidikan dan teknologi yang kekinian gitu. Jadi sekarang untuk mengajari anak dengan cara ceramah atau memberikan umpan terus itu udah nggak pas dilakukan oleh guru-guru. Makanya guru ini kudu dan wajib terus belajar sepanjang hayat mereka menjadi guru untuk mengikuti perubahan kurikulum dan perubahan regulasi yang terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Terus pesan Ibu buat anak-anak kita nih yang belum benar-benar menemukan jati dirinya istilahnya gitu, apa yang dia mau itu gimana? Buat anak-anakku yang hebat, anak-anak SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta, baik putra maupun putri, jangan bosan untuk terus belajar. Kemudian jadilah anak yang selalu berbakti pada orang tua, patuh pada tata tertib, terutama pada guru, dan kecil apapun ilmu itu insya Allah akan bermanfaat, terutama pembiasaan karakter dan soft skill kita harus kita bangun itu mulai dari dini, karena mungkin nanti perkembangan zaman akan merubah teknologi sangat cepat, namun yang namanya karakter, pembiasaan, soft skill itu tidak bisa diajarkan oleh teknologi secanggih apapun. Harus ada contoh teladan, yaitu orang tua dan guru sebagai pendidik kalian. Gitu ya Bu. Ya, makasih ya Bu untuk penjelasannya tadi, sangat bermanfaat. Semoga yang nonton juga merasa ini bermanfaat banget. Ya. Terima kasih Sharon, sama-sama. Oke, sekian acara support kali ini. Nantikan terus bintang tamu menarik lainnya. Bye.